palunya aja berat banget. Di tahun politik seperti sekarang, masih ada akses jalan yang sangat jauh dari kata layak. Jalannya itu sangat rusak kalau mau jual hasil kebun, jadi susah, jadi harganya itu turun. Menelusuri ujung utara Provinsi Kalimantan Selatan menghantar kami melihat sisi lain kehidupan masyarakat. Di wilayah Muara Uya, masih terdapat beberapa titik yang menjadi lokasi menambang batu kapur, seperti di tempat saya berada saat ini. Sebuah gua yang lembab merupakan tempat keluarga Budi mencari pundi rupiah sehari-hari. Di gua ini, lapisan bebatuan diolah dengan cara dipanaskan api, lalu dihancurkan menjadi kepingan batu kapur. Sekarang apinya sudah redup. Tadi tuh dinyalakan api supaya ada keretakan gitu ya Pak ya. Nah, retakan di batunya agar lebih mudah untuk dipecah-pecah. Sekarang Pak Budi mau mulai? Oke, saya lihat dulu ya Pak gimana. Tak ada alat keselamatan yang berarti. Budi hanya menggunakan sarung tangan untuk memecahkan batu yang ukurannya amat besar. Saya pun ternyuh dan ingin membantu meringankan pekerjaan Pak Budi. Palunya aja berat banget. Berapa tadi Pak beratnya? 8 sampai 9 kilo kurang lebih. Terus pas dipukul ke arah batu, ini sebetulnya agak berpotensi kena mata gitu ya pecahannya. Jadi Bapak selama ini nggak pakai apa Pak? Keselamatan apa kacamata? Nggak, gini aja. Oke, saya coba lagi ya Pak ya. Batu kapur biasa dimanfaatkan warga sekitar menjadi penyangga di saluran air. Pemanfaatannya amat terasa, namun menguruk batu seperti ini tentu memiliki dampak jangka panjang bagi alam. Seperti kerusakan habitat tanaman hingga terganggunya konservasi fauna setempat. Dalam kesehariannya, Budi selalu membawa istri dan anaknya turut serta datang ke gua tempat ia bekerja. Sungguh lokasi yang tidak nyaman bagi anaknya yang masih berusia 2 tahun. Tak ada pilihan lain, inilah satu-satunya cara agar Budi dan keluarganya dapat melangsungkan hidup. Istirahat dulu ya. Oke, Pak Budi istirahat dulu ya, capek banget saya. Jadi kalau Bapak sendiri sudah berapa lama menambang kapur seperti ini Pak? Batu kapur? Hampir 6 tahun. Hampir 6 tahun. Nah dulu awalnya gimana Bapak tahu di sini, oh ini nih ada batu yang bisa ditambang isinya kapur gitu. Awalnya gimana Pak? Itu kan kayak supir nanya-nanya di mana ngambil batu. Jadi suatu hari jalan-jalan ke sini kan, lihat lokasinya sesuai, coba-coba, lalu ada hasilnya ya langsung jalan hari ke hari ngambil batu kan gitu. Sebenarnya beresiko nggak sih Pak buat Bapak? Kalau tadi Bapak bilang nggak pakai alat keselamatan sama sekali gitu, Bapak pernah kena punya pengalaman apa nggak gitu? Misalnya kena ciprat batu gitu, kayak gitu pernah? Sering kalau yang luka kecil kan, kalau yang sampai berjahit pernah gitu. Oh, ini karena menambang batu kapur? Pas pukulannya terbang, kena sini kan. Kena si palunya? Batunya ya. Oh batunya yang mungkin tajam gitu ya ujungnya ya? Kena gitu. Oh gitu. Terbang langsung ke tangan. Oh sampai dijahit? Itu Bapak nggak kapok Pak? Enggak. Ya kalau kita kerjaan kan, kadang-kadang kapok kayak. Ya gimana ya Pak ya, mau nggak mau dilakoni, ini satu-satunya pendapatan Bapak dari sini. Kalau ibu dan adik itu Bapak memang biasa membawa keluarga datang ke tempat kerja? Hari-hari.
Sebenarnya Pak, ingin nggak sih kalau mungkin ada pekerjaan lain gitu ya Pak ya? Mungkin supaya nggak berpindah-pindah, ingin nggak? Ingin banget cuman kayak apa ya, pekerjaan sudah ini yang bisa, ini yang menghasilkan, ibaratnya ini ya yang kita kerjakan kan. Oke, nggak ada pilihan lain ya Pak ya? Ya, dirinya amat menginginkan pekerjaan yang jauh lebih layak. Namun, keterbatasan dan minimnya akses mendapat pekerjaan lain membuat Budi tetap bertahan demi menghidupi keluarga. Dalam sehari, Budi dan istrinya mampu menghasilkan paling banyak 2 kubik batu. Namun, di tengah kondisi intensitas hujan tinggi, perolehan harian mereka hanya mencapai 1 kubik, yang setara Rp125.000. Pendapatannya amat tak sepadan dengan resiko yang dihadapi. Masih di wilayah Muara Uya, langkah kaki kami bergerak menuju desa terujung di kecamatan ini. Saya bersama warga desa Sungai Kumap bergegas memulai perjalanan. Inilah persiapan kami untuk masuk ke dalam desa Sungai Kumap. Dari pusat kecamatan Muara Uya ini ada sekitar jarak tempuhnya 24 km. Dari lokasi ini kami harus melintasi 3 desa lain sebelum tiba di Sungai Kumap. Perjalanan dimulai dari desa Muara Uya, lalu aspal terakhir kami temui di desa Uwih dan desa tetangga Sungai Kumap, yakni desa Binjai. Sekarang kami sedang menyeberang di atas jembatan gantung, jembatan Gala-Gala kalau orang sini menyebutnya, dan ini ada di atas sungai yang alirannya deras dan airnya sedang tinggi sekali. Di musim hujan seperti sekarang, tak jarang aliran Sungai Ayu airnya meluap sampai ke daratan. Baru saja memulai perjalanan, langkah terhenti sejenak melihat air tergenang di hadapan kami. Ini karena cuacanya memang sedang turun hujan terus-terusan, jadi di depan kami ini jalanannya banjir dan malah dimanfaatkan oleh anak-anak untuk bermain di kubangan banjir. Jadi kita bisa lewat nggak sih kira-kira nih Bang? Boleh lewat. Kayaknya akan tenggelam ya? Boleh lewat. Atau mau diterabas saja? Kita coba. Kita coba ya. Rombongan kami menerabas kubangan banjir sebab masih bisa dilintasi meski harus menyusuri air. Selain kendaraan kami, terdapat kendaraan besar seperti truk yang mau tak mau melintas di kubangan banjir. Kami melanjutkan perjalanan. Usai berhasil menerjang banjir, rupanya kubangan tadi hanya rintangan awal. Tak jauh dari situ, kami dihadapkan kembali dengan genangan air. Lagi-lagi ada kubangan banjir di depan kami, tapi ini belum tahu apakah bisa dilintasi atau terlalu dalam, makanya mau dicek dulu kedalamannya seberapa. Beberapa orang mengecek ketinggian air. Dari permukaan, genangan terlihat cukup tinggi. Saya pun menghampiri titik banjir kedua yang kami temui. Ini saking airnya meluap deras tinggi, jadi jembatan aja sampai keangkat. Jadi ini udah nggak ada bentuknya lagi nih, jembatan kayu sudah nggak kelihatan, harus hati-hati melangkah. Tak ada cara lain jika memaksakan menerobos banjir, maka akan berkonsekuensi pada kerusakan mesin motor. Satu persatu kendaraan yang ada dalam rombongan kami diangkut menyeberangi genangan air. Hal ini memakan waktu cukup lama dan menguras tenaga kami. Genangan banjir yang kami temui kali ini lebih panjang dari banjir di titik sebelumnya. Warga Sungai Kumap bersusah payah membopong satu demi satu motor demi melewati banjir di ketinggian 150 meter ini. Usai 1 jam berlalu, kami berhasil lolos dari kubangan banjir di titik kedua, lalu melanjutkan perjalanan. Pak Mustafa, kalau dari sini tuh masih ada
berapa jauh lagi sampai di Sungai Kumap? Kalau dari sini bisa mencapai 11 kilo. 11 kilo ya? Iya. Oke, berarti kita udah mulai setengah perjalanan ya Pak? Hampir kira-kira. Oke, kalau di sini memang selalu tanjakannya menukik gitu ya Pak ya? Iya, iya. Selalu menukik, dan apabila musim hujan kondisi jalannya. Ini kami baru aja masuk lagi ke saya kaget aja barusan ada lewatin kubangan banjir lagi. Iya. Dan memang karena lagi-lagi air sungai ini meluap lebih tinggi daripada jalanannya, jadi banjir di beberapa spot ya Pak ya. Iya. Selain rawan banjir, jalan berliku dan diapit lereng yang kami lewati ini juga berpotensi terjadi longsor. Apalagi jika curah hujan sedang tinggi seperti sekarang. Namun rintangan kami rupanya belum berakhir. Sungguh tak terbayang. Inilah perjuangan warga di pelosok bumi Borneo ketika dilanda musim penghujan. Nah, ini kubangan air yang ketiga yang harus kami lintasi, dan ini semakin ke sana tuh semakin lebih dalam lagi dan lebih panjang dari yang sebelumnya. Makanya mau nggak mau bikin perahu rakit untuk motor menyeberang. Ya, ini yang dinamakan belajar dari pengalaman. Kali ini rombongan kami membuat perahu rakit agar lebih menghemat waktu dan tenaga saat menerjang banjir. Secara bergantian, motor dinaikkan ke atas perahu rakit untuk menyeberangi banjir. Ini kelihatan memang yang ketiga ini lebih dalam dari sebelumnya. Barang-barang harus diselamatkan dulu. Dan motor yang pertama sudah berhasil lewat menyeberang. Ketiga kubangan banjir yang kami lampaui disebabkan faktor cuaca yang sedang memasuki intensitas hujan tinggi. Selain banjir, kendala lain yang tak kalah membuat kami kewalahan yakni jalan berlumpur. Hal ini akibat sejumlah jalur menuju desa Sungai Kumap belum dilakukan pengerasan. Yang sangat jauh dari kata layak. Mau sampai kapan janji-janji kampanye sulit realisasi di pelosok negeri. Perjalanan panjang ini tak terasa tiba di penghujung terangnya matahari. Kami pun memutuskan beristirahat sejenak untuk merenggangkan otot tubuh. Tak lama, kami melanjutkan perjalanan kembali. Hari sudah gelap dan kami masih di perjalanan, belum sampai di Sungai Kumap, padahal tadi sudah berangkat dari siang. Dan lagi-lagi ini kami bertemu dengan kubangan banjir di udah nggak ada penerangan kayak gini. Ya, rintangan kami untuk tiba di desa Sungai Kumap belum berakhir. Banjir masih harus ditempuh kala hari sudah gelap. Di titik ini, sebagian motor yang ukurannya lebih tinggi menerabas genangan air. Sementara motor bebek lainnya dinaikkan ke atas sampan milik warga terdekat yang kami pinjam untuk melewati banjir. Usai satu persatu motor berhasil lolos dari banjir, kami melanjutkan perjalanan. Di hari yang sudah gelap, kami harus merapatkan barisan sebab sama sekali tak ada penerangan jalan. Perjuangan kami belum berakhir. Ada satu spot yang lumpurnya tuh tebal banget dan sebelah kirinya ini jurang. Sungguh perjalanan yang amat lengkap
dalam penelusuran Indonesia kali ini. Genangan banjir, lumpur hingga longsor kami temui dalam satu rangkaian waktu. Jalan ini merupakan satu-satunya akses menuju desa Sungai Kumap, desa paling ujung di Kecamatan Muara Uya. Sungguh ironi. Akhirnya setelah perjalanan yang sangat melelahkan dan sangat panjang, akhirnya kita sampai di desa Sungai Kumap setelah 8 jam berjalan. Usai melalui rangkaian perjalanan panjang, saya disuguhkan salah satu masakan khas Kalimantan Selatan. Makanan ini berasal dari buah cempedak yang menjadi komoditas unggulan desa Sungai Kumap. Sekarang mau diolah, tapi menariknya bukan buahnya. Yang diolah ini kulit cempedaknya. Buah cempedak yang dimasak disebut mandai. Proses mengolahnya pun cukup menggunakan bumbu sederhana saja dan tidak memakan waktu lama. Kulit buah cempedak yang sudah dibersihkan langsung digoreng dan inilah menu santap siang kami. Bu Jamila, ini tuh pertama kalinya buat saya nyobain makan mandai ini. Ternyata pas digigit, nggak disangka-sangka ini kulit buah gitu ya Bu ya. Dan emang Ibu makan ini sering? Sering. Biasa diolah ya? Biasa, sering. Kalau sekarang melihat kondisi kampung Ibu ya, sebenarnya apa sih yang paling dibutuhkan gitu? Ya, akses jalan kan supaya lebih mudah kita mengangkut karet. Ya kendalanya jalan Bang satu-satunya kami di sini. Faktor jalan amat berpengaruh terhadap aspek ekonomi warga desa Sungai Kumap. Sebanyak apapun hasil panen milik mereka, tak akan mampu dioptimalkan jika tidak ditunjang dengan akses jalan yang baik untuk menjual hasil kebun. Asin, tapi enak Bu.